Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya Bubuk Hobi ya. Di video kesempatan kali ini di depan kita ya ada satu buah kompor ya teman-teman. Ini kata yang punyanya kerusakannya sulit hidup ya teman-teman. Ya si kompor ini. Jadi benar-benar mati total teman-teman. Jadi yang punyanya pengen dibersihin sekalian bang, itu kompornya sulit hidup. Kedua kalau udah hidup, jadi si tombolnya teman-teman ketika kita putar, jadi nggak ngunci gitu. Ya jadi pertama-tama kalau misalkan teman-teman takut ngebetulin kompor, jadi cara yang terakhir ya teman-teman, jadi jangan dicek, jadi jangan di apa itu ya dikira-kira, jadi udah aja bongkar semua si kompornya, jadi nggak bahaya lah. Emang sebenarnya saya mau langsung praktekin ini kerusakannya apa-apa langsung, tapi kan takutnya teman-teman diikutin bahaya kan, jadi saya cari-cari yang aman aja ya, nyervisnya aman dan nyaman dan benar ya teman-teman. Jadi pertama-tama kalau misalkan susah hidup, pertama-tama ini cek dulu ya teman-teman. Ini kan susah nih, susah ditekannya, berarti lihat dulu ininya teman-teman. Bisa jadi ini tombol-tombolnya ya teman-teman, si ininya bisa jadi kan ininya udah rusak ya. Ke satu, yang kedua coba lihat teman-teman ini di sininya ya. Kalau di sininya ditekan sulit, tinggal ini pakai apa itu, pakai pelumas ya kalau cara mudahnya. Tapi kalau cara saya itu bongkar total ya teman-teman. Jadi video ini kita bongkar total ya teman-teman, biar teman-teman pada tahu gimana cara ngebongkar kompor ini ya, biar pada bisa gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah ya. Kalau misalkan sulit hidup itu, pertama-tama yang harus dicek ini ya teman-teman. Yang harus dicek di sini kan ada pematiknya ya, kelihatan nggak? Kan tadi ada bisa gitu ya. Jadi di situ itu ini udah nyala sebenarnya, cuman yang di atas ini teman-teman kelihatan nggak? Nah yang di sini nggak, posisinya nggak benar, nggak pas gitu. Jadi kita bongkar aja ya, nggak banyak basa-basi ya, nah, langsung aja lah. Jadi cara ngebongkarnya teman-teman, kalau kompor ini kayak gini ya, ini udah lama ya teman-teman. Pertama-tamanya kita buka dulu ininya ya, pengaitnya kelihatan nggak ya. Di sini pengait kita tarik ya teman-teman, tarik. Kelihatan nggak? Tarik ininya ya ya, tuh gampang teman-teman, kita lihat ya. Udah simpan ya. Kedua, langkah kedua kalau cara membukanya ya, nih udah tarik ke atas, lalu tarik ya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Di dalamnya ini banyak penyebabnya teman-teman. Ya udah, sama ini juga kak. Jadi pengaitnya ini buka ya teman-teman, kalau cara membukanya gitu deh, tinggal tarik, kelihatan nggak? Oke, setelah itu angkat ke atas ya sambil ditarik ya. Tuh coba lihat teman-teman, kalau misalkan pengen dibersihin ini juga jadi masalah teman-teman, kelihatan nggak? Ini banyak apa itu, sarang laba-laba gitu. Ke satu, kedua ini
kotorannya teman-teman. Bentar ya, kita cungkil dulu lah. Pokoknya lihat dulu lah. Pokoknya teman-teman ini bersihin teman-teman ya. Kalau cara ini jangan asal betulin ya. Kalau udah kayak gini, ini udah lama benar tuh, kelihatan nggak? Ini buka ininya cungkil ya, ini ada pengaitnya kan, buka, ini buka, ini udah karat ya. Oke, bersihin ya, semua kita bersihin ya. Oke, yang kedua teman-teman ini buka ya. Oke, nah tarik ya, gitu ya. Itu lagi tarik. Ya, yang jadi masalah di sini teman-teman, biasanya kalau misalkan muka kompor kayak gini, si bautnya susah dibuka teman-teman. Apalagi itu obengnya yang jelek, wah udah. Jadi gini ya teman-teman, bukanya ya ini masih mudah. Jadi banyak servis yang gagal itu biasanya pertama di bautnya, susah buka itu bener-bener. Apalagi nggak punya bor, waduh bener-bener kita harus nguras akal gitu ya teman-teman. Jadi harus pandai-pandai berpikir gitu, gimana solusinya nih kalau susah dibuka gitu. Oke, ini satu lagi. Jadi mau rusak apapun teman-teman, kalau cara dibabat habis udah beres, aman lagi. Emang gampang ini, tinggal tusuk itu lubangnya hidup lagi. Cuman nggak tahu kan kita di dalamnya itu ada apa. Oke, jadi jangan asal tusuk ya. Udah untung misalkan kita nyervis ini kompor rumahan ya teman-teman, ini bisa jadi lah misalkan pakai tusuk hidup lagi. Gimana kalau misalkan teman-teman dapat kompornya itu di tempat rongsok, kan nggak tahu itu kan pembuangan itu udah bener-bener apa, udah bener-bener kelinci percobaan lah ibaratnya, udah bener-bener dibuang. Berarti biasanya itu udah semua tukang servis udah tahu gitu, udah nggak bisa gitu. Jadi dibuang di kilo ke tukang rongsok ya. Nah di situ teman-teman harus pandai-pandai gitu, jangan asal kayak gini misalkan. Jadi cuman misalkan masih total ya, cuman tusuk misalkan kayak pakai gini, pakai jarum, pakai apa, pakai yang kayak gini ya, ditusuk misalkan. Ya memang bisa hidup teman-teman, tapi coba teman-teman lihat ntar juga kalau misalkan ditusuk gini, kita nggak tahu kan dalamnya, takutnya ada apa gitu di dalamnya. Jadi seperti apa ya, jadi harus dibuka lah intinya ya teman-teman, biar benar-benar bagus lagi dan aman ya teman-teman. Jadi pertama-tama ya, kalau kita cara membuka kompor ini teman-teman, pertama-tama cara membuka kompor ini, kita cabut dulu ya teman-teman ininya, kabelnya. Oke, mau dicabut dulu ya. Ya lihat ini udah korosi teman-teman ya. Jadi susah hidup itu teman-teman. Ya kelihatan nggak tuh di sininya, di jarum ininya ini udah korosi teman-teman, kelihatan nggak teman ya, udah ya. Dan digigit apa ini udah luka ya teman-teman tuh,
nggak fokus nih teman-teman. Ya udah luka ya, ke satu ya udah ini dibuka, ini bautnya buka ya teman-teman, buka. Langkah kedua ya, buka bautnya. Jadi santai aja ya teman-teman, santai. Mau rusak apapun, kalau teman-teman bisa bukanya, bisa membukanya dari awal, langsung nyusun lagi ya, itu nggak akan gagal nyerpisnya ya, nggak akan gagal. Mau rusak apapun, kalau dari awal bisa bukanya, itu nggak akan gagal. Coba lihat teman-teman. Ya, ini harus bisa masang lagi ya. Ini buka ya, simpan di sini ya biar kelihatan. Nah, ini sipernya ya teman-teman, tuh coba lihat teman-teman. Kalau misalkan kita asal colok, coba lihat di sini, ini benar-benar kotor teman-teman. Tuh ini di dalamnya benar-benar harus dibersihin, ini bukan sekedar di servis ringan, betul ya. Nanti ntar kok tersumbat lagi ini kalau misalkan cuman nusuk mah ya kita pukul ya gitu ya, mudah teman-teman. Tapi kan ini udah lama, mungkin udah berapa tahun. Tuh kelihatan kan. Kita cek dulu ya, kita lihat-lihat dulu ya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman, ini benar-benar udah kotor banget ya. Kelihatan nggak ininya? Benar-benar ini udah harus dibuka ya, harus dibersihin total ini teman-teman ya. Coba ininya lihat. Oke ya, ini tinggal ini ya teman-teman, baujang ini ya. Kita caranya kita buka total ya teman-teman, kita bersihin abis. Oke, biar nggak ada komplain lagi gitu. Jadi caranya gini teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini nerangin sambil praktek susah ya teman-teman ya. Jadi benar-benar butuh konsentrasi tinggi ya. Harusnya ada kopi, cuman kan kita sekarang lagi bulan Ramadan ya, jadi nggak ngopi ini. Oke, ini masih mudah teman-teman. Biasanya kalau ngebetulin kompor kayak gini, susahnya di situ, di bautnya. Jadi banyak yang ganti mesin itu. Kenapa? Karena susah dibuka itu. Apalagi kan alat-alatnya seadanya, jadi susah bener-bener. Oke, mudah kan dibuka, tinggal tarik, udah gini teman-teman. Oke, iya, kita simpen dulu ya di sini. Satu lagi teman-teman, jadi teman-teman jangan cari kerusakannya, tapi cari gimana bisa ngebetulinnya, nyambung lagi nih dari awal. Ntar juga kerusakannya ngikutin lah. Oke, kalau udah bisa gini enak, mau rusak apapun tinggal buka, bersihin, udah. Oke, bautnya buka ya teman-teman. Ini kumpulin ya teman-teman, jangan sampai hilang. Coba ini lihat teman-teman. Ini benar-benar udah habis digigit tikus teman-teman ya. Oke,
Ini udah karat lagi teman-teman. Ini benar-benar udah benar-benar harus dibersihin total teman-teman ya, amplas gitu. Jadi butuh kesabaran ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya kompor kayak gini, ini nggak sering dibetulin, ini dibersihin jadi kayak gini. Oke, udah kabel dibuka, baut dibuka, kita tarik ya teman-teman, set gitu ya, kelihatan nggak? Oke, simpan di sini ya. Kelihatan teman-teman tuh, kotor ini. Satu lagi, kita pukul-pukul ya teman-teman, sedikit ya, jangan keras ya, gitu ya, gitu. Susah karena kenapa? Karena ini benar-benar udah berkerak teman ya. Buka ya. Coba lihat yang satu lagi. Kelihatan teman-teman. Di sini udah benar-benar harus dibersihin teman-teman tuh. Ini bisa dibuka ya teman-teman ya. Keunggulan Rinnai ini enaknya di sini, di Apollo-nya ini bisa diperutul habis. Saya suka bener kompor ini. Oke, setelah itu teman-teman ini buka ya bautnya. Oke, bukanya seperti biasa ya teman-teman, tapi hati-hati ya. Oke, jadi cuman gitu ya teman-teman bukanya. Tapi kalau misalkan belum jelas teman-teman bukanya, tinggal ulang ya, ulang gitu. Kan kemarin kita membuka cara memasang kompor yang biasa ya teman-teman. Sekarang Rinnai, jadi Rinnai beda sama kompor-kompor yang lain. Kelihatan ya. Di sini juga ini teman-teman udah kotor ini. Coba kita tarik tuh, kelihatan ya. Jadi kalau misalkan cuman tusuk-tusuk, kasihan itu yang punyanya ya. Kasihannya kenapa? Ini benar-benar udah harus dibersihin tuh teman-teman ya. Kita amplas dulu ininya ya, buka ya. Ini kan dikait ya, jadi agak sulit teman-teman, harus pakai tang ya teman-teman bukanya. Kalau misalkan nggak mau dibuka ya nggak apa-apa, tinggal bersihin dulu ya si jarum ininya. Oke, bersihin ini, yang ininya bersihin. Oke, udah ya gini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya, ntar masangnya lagi ya. Oke, kita cuci dulu ya teman-teman.